Alright. Halo brother and sister, kembali lagi dan selamat bergabung di Moodway Movie Channel. Kali ini film yang akan dibahas berjudul Colombiana, film yang bergenre action. Brother and sister, film ini pada dasarnya mengisahkan seorang anak perempuan yang bercita-cita menjadi seorang pembunuh. Keren kan? Yuk jangan lama-lama. Go, brother and sister. Di negara Kolombia, seorang laki-laki yang bernama Fabio mendatangi rumah Don Luis. Saat itu, sepertinya Fabio ingin berhenti dari bisnis narkoba. Maka Fabio menyerahkan data penting tentang perniagaan narkoba. Don Luis terlihat sopan, santun, bersahaja, dan mendukung keputusan Fabio. Setelah Fabio meninggalkan rumah Don Luis dan memerintahkan Marco untuk membunuh Fabio. Kill this motherfucker. Fabio tahu bahwa dia dan keluarganya akan dibunuh karena keputusannya. Ya, Fabio dan anak buahnya cepat-cepat pergi pulang ke rumah. Sementara anak buah Fabio berjaga di luar rumah. Fabio menyuruh istri dan anaknya untuk berkemas. Lalu dia memanggil Catalea, anak putrinya, dan memberikan sebuah memory card dan alamat bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan itu adalah paspor untuk pergi. Ayahnya juga memberikan alamat pamannya yang ada di Chicago. Lalu kalung berbentuk anggrek Catalea. Dan tentu saja Fabio, cuma Catalea seorang diri, duduk termenung. Dia menyaksikan orang tuanya dibunuh di depan matanya. Lalu Marco mendatangi Catalea dan menanyakan tentang memory card. Catalea menjawab dengan menusuk tangan Marco. Lalu Catalea kabur dan terjadilah aksi kejar mengejar. Dan akhirnya Catalea selamat. Singkat cerita, dia berhasil mendatangi alamat yang diberi ayahnya, yaitu Embassy United States of America, lalu memberikan memory card yang ia sebut dengan paspor. Lalu Catalea dibawa pergi ke Miami. Setelah itu di bandara, ia meminta izin untuk pergi ke toilet dan dia pun kabur lagi. Singkat cerita, Catalea membeli tiket bis untuk pergi ke Chicago sesuai alamat yang diberikan ayahnya. Setelah sampai di Chicago, Catalea mulai mencari alamat yang diberikan ayahnya. Hari telah malam, Catalea berjalan di lorong kota dan bertemu dengan preman yang lagi nongkrong. Catalea memberikan kertas yang berisi nama dan alamat yang diberikan ayahnya. Setelah membaca tersebut, preman itu memperlihatkan raut muka yang ngagebeg. Lalu dia pergi mencari nama yang tertera di kertas itu. Lihat seorang pria lagi menyiksa, ngagebugan dengan brutal. Dia bernama Emilio, orang yang dicari Catalea. Dia adalah paman Catalea, seorang gegedug preman di Chicago. Nah, scene selanjutnya nih, scene yang paling edan, keren, beak, berat. Di scene ini dilihat ada mobil polisi yang di dalamnya ada 2 orang polisi yang salah satu polisinya itu kayaknya sedang mau makan roti kadet itu kayaknya. Kayaknya dia belum pada sarapan di rumah. Nah, ketika dia mau ngahuap, datanglah mobil berwarna merah dan menabrak mobil. Ya pastilah polisi itu pasti marah, ngamuk, itu masa
aparat ditabrak sama orang sipil, sangeunah nawai tanpa basa-basi, Brad. Wanita yang lain itu sepertinya adalah Katelia, Brad. Bisa dilihat dari kalung yang dipakainya seperti kalung yang diberikan ayahnya waktu kecil. Nah, tanpa basa-basi, tak lama kemudian kedua polisi yang lagi ngadat itu membawa Katelia ke markas polisi. Lalu si Katelia itu diinterogasi lah sama atasan kedua polisi itu. Nah, terus setelah diinterogasi, ya gimana mau nyambung kan, si Katelia lagi mabok. Polisi itu kesal, Brad. Lalu ya sudahlah, sudah bawa pergi saja. Pokoknya dia akan dipenjara 1 kali 24 jam. Nah, akhirnya Katelia itu dipenjara berisi penjahat kelas berat, dan penjahat itu dikawal oleh beberapa anggota US Marshal. Nah, penjahat kelas berat ini rencananya akan dititipkan di kantor polisi di mana Katelia juga ditahan, Brad. Ya tentu saja dengan kawalan yang ketat ya. Nah, disinilah aksi Katelia dalam penjara. Dia mampu membunuh tahanan kelas berat itu tanpa ada yang mengetahuinya, Brad. Dan dengan memberi tanda sebuah lukisan di dada korban. Nah, dengan kepandaian, skill, dan mengandalkan tubuh yang sangat ramping, dia itu berhasil menyusup masuk menuju kamar tahanan tanpa diketahui oleh siapapun. Lalu dia bisa membunuhnya dan balik lagi ke kamarnya tanpa diketahui siapapun. Coba. In your shirt. What now? Gimana? Well kan? Oh, pastilah well. Where is he? Sementara FBI sibuk menyelidiki dalam pembunuhan, Katelia pada malam hari mengunjungi pacarnya yang seorang pelukis untuk melepas kepenatan dari semua aktivitas. Ya begitulah orang pacaran di Amerika ya. Mereka melakukan adegan with the view. Sebelum si laki-laki pacarnya itu terbangun, Katelia sudah pergi dari apartemennya. Keesokan paginya, sang paman bertemu dengan Katelia di tempat laundry. Ya, selain memberi tugas baru untuk membunuh seseorang yang berada di Berlin, pamannya memarahi Katelia karena pembunuhan yang dilakukan Katelia itu meninggalkan jejak, yaitu sebuah lukisan. Pamannya mengetahui hal itu dari surat kabar, karena semua surat kabar menggambarkan, memberitakan semua gambar yang terjadi dalam pembunuhan terakhirnya. Sebagai pembunuh, itu sangat tidak profesional, kata pamannya. Akan tetapi, itu Katelia berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, berenang di kolam yang berisi ikan hiu, dan akhirnya si Abah Tambun, target Katelia itu berhasil dilumpuhkan oleh Katelia. Dan tragisnya, si Abah Tambun itu mati dimakan ikan hiunya sendiri. Sok gerak dilihat. Diceritakan, Katelia datang mengunjungi pacarnya. Dan ternyata pacarnya tidak ada. Tetapi Katelia sangat menikmati berada di apartemen pacarnya. Sehari kemudian, pacarnya datang dan kemudian ya begitulah Katelia menghabiskan waktu bersama dengan pacarnya. Paginya, Katelia mengunjungi pamannya di sebuah perpustakaan kota. Pamannya marah besar karena Katelia selalu meninggalkan jejak dalam pembunuhannya. Dan di Miami terjadi pembantaian orang Kolombia yang salah satu korbannya adalah teman pamannya. Ini indikasi bahwa anak buah Don Luis sedang mencari Katelia. Nah, di sini sang paman takut
sang paman takut keluarganya akan terbantai oleh anak buah Don Luis. Catalina diperingatkan agar jangan pernah menghubunginya lagi. Di sisi yang lain, pacar Catalina yang sedang berada di kedai makan lagi curhat sama temannya. Pacarnya tidak mengetahui asal-usul Catalina. Dia hanya memperlihatkan foto candidnya Catalina saat Catalina sedang tidur. Nah, selagi ada kesempatan, temannya ini mengirimkan foto ke seorang polisi yang juga teman mereka untuk mencari identitas Catalina. Nah, disinilah FBI mulai menggendus jejak Catalina karena komputer polisi itu terakses oleh komputer FBI. Akhirnya, FBI mengetahui tempat tinggal Catalina. FBI langsung melakukan penggerebekan. Tetapi, bro, Catalina itu bisa melarikan diri, bro. Cara melarikan diri yang sangat luar biasa. Sok gerak, bro. Dilihat aksinya. Setelah melarikan diri, dia langsung pergi menuju rumah pamannya. Setelah sampai, ternyata di rumah pamannya, Catalina hanya bisa menangis karena nenek dan pamannya telah mati dibunuh oleh anak buah Don Luis. Catalina sedih sejadi-jadinya, bro. Di rumah Don Luis, Marco lagi membagi tugas penjagaan kepada anak buahnya. Keadaan jadi tak terkendali. Ternyata Catalina seorang diri telah menyerang rumah Don Luis. Catalina dengan kehebatannya membunuh anak buah Don Luis, dan pada satu kesempatan Catalina bertemu dengan Marco. Jadilah perkelahian. Yang anjay banget. Marco akhirnya terbunuh. Nah, sementara Don Luis yang sedari tadi nyumput di pintu rahasia, dia keluar dan berlari menuju mobil dan kabur dengan mengendarai mobil ugal-ugalan. Tempat yang sesuai seperti yang direncanakan Catalina. Di dalam mobil tersebut sudah ada 2 ekor anjing yang akhirnya membunuh Don Luis. Alright, brother and sister. Nah, begitulah kisah film Colombiana ini ya. Bila brother and sister ingin request tentang film apa yang mau direview, bolehlah tulis saja di kolom komentar ya. Oke, brother and sister, welcome hari-harimu. Yo 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 yo.